Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang diberkati Tuhan. Kita percaya pagi hari ini ada penyertaannya yang sempurna dalam setiap hidup kita. Dia Tuhan Allah yang mengerti setiap aspek kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh, bawa kami masuk Tuhan, masuk hadirat-Mu. Haleluya.
kerinduan kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tinggikan, kami masyurkan, kami muliakan akan nama-Mu Tuhan kami. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, mari bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami renungkan akan firman-Mu, kami percaya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya akan berikan tema firman Tuhan hari ini adalah tentang taatilah orang tuamu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, waktu masih muda, saya itu orang yang termasuk tidak taat kepada orang tua. Orang Jawa bilang beling. Jadi yang namanya kehidupan berumah tangga, apalagi saya dulu anak pertama, saya itu anak termasuk nakal pada waktu itu, nggak hormat kepada orang tua, beling yang berantem, hobinya berantem, bahkan anak aparat aja saya ajak duel, sering berantem di hutan, pokoknya judi itu hal yang biasa banget zaman dulu waktu itu, nggak takut sama orang tua, nggak taat kepada orang tua, itu hal yang sangat lumrah bagi saya waktu zaman dulu. Nah di satu titik tertentu saya pada waktu itu diusir saya oleh orang tua saya. Kowe anak beleng ora usah dikandani, wis minggat sangko omah tak 500.000, minggat sangko omah. Zaman dulu saya dikasih 500.000 supaya saya pergi merantau. Karena apa? Karena beleng. Iya, nggak taat pada orang tua. Saya orangnya nggak taat. Artinya urak-urakan lah hidupnya. Kadang pagi judi sampai malam atau sebaliknya gitu tiap hari. Pokoknya sama orang tua itu nggak ada hormat-hormatnya belas pada waktu zaman dulu. Wah, ya mungkin karena didikan orang tua saya tidak tahu, atau karena memang saya nggak paham. Yang jelas saya tidak taat kepada orang tua pada waktu itu. Sampai satu ketika saya diusir dari rumah, dikasih 500.000 pergi merantau. Pada waktu itu rambut saya gondrong. Sekarang kan gundul nih, rambut gondrong. Saya merantau dengan membawa 500.000. Apa yang terjadi? Di perjalanan waktu saya merantau itu 500.000 cuma habis sekejap. Untuk hura-hura, untuk segala macam lah. Akhirnya saya di 3 hari 3 malam terlantar di jalan, ndak makan, ndak minum. Sampai hampir kayak orang kaliran seperti begitu. Wah, panjang banget ceritanya. Intinya akhirnya balik lagi ke rumah. Sampai ketemu lagi orang tua dan akhirnya tetap kembali kepada orang tua. Tetapi orang tua tetap menerima yang namanya orang tua kepada anak pasti sayang. Tapi itulah efek dari tidak taat kepada orang tua. Harus pergi dari rumah mengalami penderitaan yang luar biasa. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang harusnya
taat kepada orang tua, justru banyak anak-anak yang lari ke narkoba, ada yang free sex, ada yang tidak hormat kepada orang tua, ugal-ugalan, pergi sekolah bukan sekolah tapi nongkrong di warung, merokok, dan sebagainya. Wow, saudara yang terkasih, Anda tahu nggak sih apa efek besar daripada kita taat kepada orang tua? Benar. Ketika kita taat kepada orang tua, ketika kita hormat kepada orang tua, Tuhan tidak tinggal diam. Ada berkat spesial daripada Tuhan kepada kita saat kita taat kepada orang tua. Tetapi kalau tidak taat kepada orang tua, justru ada efek yang negatif. Ini benaran, ini perintah Tuhan, ini fakta Alkitabiah. Coba kita buka dalam kitab Efesus pasal 6, ayat yang pertama. Perhatikan di sana ya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama, di sana dijelaskan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Sudah jelas di situ ya. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, kenapa kita harus taat kepada orang tua? Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Ini pertanyaan yang mendasar. Karena dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16, di sana juga sudah dijelaskan. Coba buka, diperhatikan di sana ya. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Nah, di dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan dan itu perintah Tuhan. Makanya kita harus taat kepada orang tua. Perhatikan di sana. "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan." Jadi kenapa kita harus taat kepada orang tua? Karena itu perintah Tuhan. Dari kitab Ulangan sudah dijelaskan sebelum masuk ke dalam kitab Efesus. Jauh beribu-ribu tahun yang lalu, jauh. Itu perintah Tuhan. Maka daripada itu, taatilah orang tuamu. Ini perintah yang luar biasa. Mustahil kita berkata kita taat kepada Tuhan, tapi kita tidak taat kepada orang tua. Kita bilang kita hormat kepada Tuhan, tapi kita tidak hormat kepada orang tua. Itu nonsen. Itu bohong. Kalau engkau berkata engkau cinta Tuhan, tapi engkau tidak cinta kepada orang tua, itu nonsen. Perhatikan itu baik-baik. Engkau berkata, aku cinta Tuhan, I love you Lord, tapi engkau tidak mencintai orang tuamu, itu bohong besar, itu penipuan besar, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Iya, ini jelas, ini perintah Tuhan. Dari kitab Ulangan sampai ke kitab Efesus, itu rentang waktu yang panjang, tapi inilah perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap dalam hikmat Tuhan, taatilah kepada orang tua. Wah, engkau berkata, saya adalah anak Tuhan yang taat ibadah kepada Tuhan, tapi engkau tidak taat kepada orang tua, itu bohong, saudara-saudara. Itu namanya muna. Ada banyak orang-orang di luar sana, kalau mereka acara-acara kegiatan amal, atau acara gerejawi, atau dia sebagai seorang yang melayani Tuhan, seperti di depan jemaat dia hormat kepada jemaat, santun seperti seorang yang berwibawa, tapi begitu sampai di rumah ketemu orang tuanya diabaikan. Bagaimana engkau berkata engkau taat kepada Tuhan, tapi kepada orang tuamu tidak kau hargai? Ini namanya pengkhianatan. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, ini kekristenan yang saya pikir perlu memahami hal ini, hal yang paling mendasar. Hormat kepada orang tua yang kelihatan, engkau menghormatinya. Begitu engkau menghormati Tuhan, lebih baik, lebih jos daripada kita berkata, aku cinta Tuhan, aku mau ke gereja melayani Tuhan, aku itu orangnya rohani, tapi orang tuamu engkau abaikan. Begitu minta duit, enggak ada bu, duit, bawa kira aku siapa bu, jual duit terus. Nah itu gimana jadi anak seperti begitu? Gimana menjadi anak seperti tidak berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu penting sekali. Jangan kau pikir ketika kau berbakti kepada Tuhan, lalu kau mengabaikan orang tua. Itu tidak benar di mata Tuhan. Itu pembohongan namanya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau engkau taat kepada orang tua, engkau menghormati orang tuamu seperti engkau menghormati Tuhan, maka ada berkat yang kau terima dalam hidup ini. Apa itu berkatnya? Perhatikan ayat selanjutnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perintah Tuhan dan janji Tuhan. Ketika engkau hormat kepada orang tua, ketika engkau taat kepada orang tua, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, itu selaras. Jangan kau beda-bedakan. Lebih menghormati Tuhan daripada menghormati orang tua. Jangan. Harusnya kau menghormati Tuhan, iya. Menghormati orang tua, iya. Selaras, itu baru jos.
Jadi tidak ada pembohongan di antara kita berdua. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika engkau hormat kepada orang tua, menghargai orang tuamu itu penuh cinta, penuh kasih. Dikatakan firman Tuhan adalah supaya lanjut umurmu di bumi ini. Dan baik keadaanmu, hidupmu baik-baik saja. Ada berkat-berkat yang tidak terduga engkau alami. Pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata engkau alami. Itu dari mana? Dari doa orang tuamu juga. Dari engkau mengasihi orang tua juga. Jangan kau ajari caramu, jangan kau ajari Tuhan bagaimana cara memberkatimu. Hormati dulu orang tuamu, maka berkat akan mengalir dalam hidupmu. Ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, wah kita taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, mari kita betul-betul datang kepada Tuhan. Tapi kau mengabaikan orang tuamu, itu sama saja pembohongan. Tuhan tidak suka itu. Tetapi ketika kita menghargai orang tua, menyayangi orang tua, karena orang tuamu telah mendoakanmu hari lepas hari, dia melahirkanmu, engkau menghargai mereka, engkau penuh cinta, penuh kasih atas keluargamu, atas orang tuamu, berkat yang kau terima itu besar. Apa itu? Lanjut umur, panjang umur, baik keadaanmu di tanah Tuhan, di tanah yang Tuhan berikan ini. Wow, berkat apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Berkat apa? Ini berkat panjang umur, baik keadaanmu. Itu paling penting, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya toh, orang yang paling bahagia itu apa sih? Bisa panjang umur, bisa bahagia, bisa melihat orang tua dengan sehat, ya toh. Itu paling penting daripada kita banyak uang tapi tidur tidak nyenyak. Mending saldo sedikit tapi tidur kita bisa santai. Bangun pagi bisa penuh dengan sukacita daripada saldo penuh, bangun pagi bingung. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudah saya katakan tadi bahwa ketika kita taat kepada orang tua, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada berkat spesial yang datang kepada kita, yaitu panjang umur dan baik-baik keadaan kita. Wow, saudara terkasih dalam nama Yesus, kita kembali kepada Efesus tadi, Efesus yang pasal 6 tadi. Perhatikan di sana, Efesus pasal 6 tadi, kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang penting. Jarang loh Tuhan berkata, itu adalah perintah. Tapi di sini dikatakan, itu adalah perintah yang penting. Kalau saudara terima memo, itu penting. Ini lebih daripada memo. Perintah yang sangat penting. Perintah yang harus kita lakukan. Perintah yang jangan kita abaikan. Kenapa? Itu penting. Seberapa penting? Tuhan memperhatikan itu. Jadi kehidupan kita itu dipantau Tuhan. Seberapa penting kita menghargai orang tua kita. Seberapa penting kita memanusiakan orang tua kita. Itu sangat penting. Dan Tuhan konsentrasi ke situ. Hati-hati dalam hidup ini. Jangan kau baik kepada istri orang, tapi kepada istrimu tidak baik. Jangan kau baik kepada orang tua orang, tapi kepada orang tuamu kau tidak baik. Itu pembohongan. Tuhan tidak suka itu. Jadi mari kita sebagai orang Kristen, bangunlah rumah tangga kita dalam Tuhan. Jangan cuma tampak luarnya bagus, tapi dalamnya bobrok. Jangan men. Hormati orang tuamu, hargai orang tuamu. Doakan dia setiap hari. Ini perintah Tuhan, supaya baik keadaan kita. Karena ini adalah janji yang daripada Tuhan diberikan kepada kita. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ini keren. Tetapi jangan senang dulu. Orang tua juga ada yang harus dikerjakan. Jadi jangan selalu orang tua di-push tapi anak tidak. Perhatikan di ayat keempat. Ini pesan kepada orang tua ya. Ayat yang keempat. Perhatikan di ayat keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka. Nah, kalau dalam terjemahan lain dijelaskan di sana, perhatikan ya, dalam terjemahan lain. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Perhatikan, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka sakit hati dan jengkel. Artinya apa? Orang tua perlu bijaksana juga. Jangan seenaknya sendiri. Hei, ojo ngerokok. Lah kau sendiri ngerokok kok, nggak kasih contoh kok. Gimana anakmu nggak ikut-ikutan merokok? Ojo ngapus sih. Lah kau sendiri pembohong kok. Jangan menyakiti hati orang lain. Kau sendiri menyakiti hati orang lain kok. Jangan berzina, jangan berselingkuh. Engkau sendiri berselingkuh, berzina. Gimana anakmu nggak ikut-ikutan? Nah, ini pesan penting kepada orang tua. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang bijak? Dikatakan di sana sesuai firman Tuhan. Didiklah anakmu dengan tertib sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita juga menjadi patron, kita juga menjadi teladan kepada anak-anak kita. Ini yang benar. Jadi orang tua jangan menang sendiri. Jangan selalu mencari-cari kesalahan anak sehingga mereka sakit hati.
Tuhan tidak suka itu juga. Nah, jadi ada timbal baliknya, bukan sekedar orang tua yang di-push, tapi anak juga tidak. Perhatikan, orang tua harus jadi teladan sehingga anak dapat meneladani. Kenapa? Karena warisan yang paling mahal dalam hidup ini adalah teladan. Bayangkan kalau anak-anak kita menjadi dewasa nanti, kita kasih teladan yang buruk. Betapa kita menjadi orang tua yang gagal. Tuhan sedih. Maka daripada itu, mari kita dalam hidup berumah tangga taat kepada orang tua, mendidik anak tidak dengan mencari-cari kesalahan. Saya pikir ini resep kita supaya panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati.